baby aku belum bisa diantar, harus di... Hai semuanya, welcome back to my channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Aku mau sharing dan bercerita tentang pengalaman pribadi aku melahirkan di rumah sakit Malaysia. Kemarin ada beberapa teman yang DM aku nanyain gimana sih kok bisa melahirkan di sana, terus syarat-syaratnya apa aja dan berapa biayanya gitu. Nah, untuk mengawali ke topik pembahasan kita, aku akan cerita sedikit perjalanan aku gimana bisa sampai melahirkan di sini. Aku sama si abang itu menikah tanggal 10 Februari 2020 di kampung halaman di Indonesia ya, tepatnya di Medan. Nah, terus Maretnya itu, singkat cerita, kita berangkat ke Malaysia. Tepatnya pada tanggal 17 Maret 2020. Nah, terus awal kehamilan aku itu ketahuannya itu bulan April. Bulan April itu aku tuh udah telat sebenarnya, yang kedua bulannya gitu. Udah masuk 2 bulan aku telat. Nah, dan di situ aku udah mulai ngerasain yang namanya mual-mual, nggak selera makan di bulan keduanya gitu. Akhirnya aku inisiatif beli test pack dan ternyata setelah dicek hasilnya positif. Nah, kurang puas dengan hasil test pack, namanya anak pertama ya, excited dan senang, pengen mastiin bener apa enggak gitu. Akhirnya aku ngajakin seabang untuk pergi ngeceknya ke klinik. Nah, setelah kita putuskan untuk ngecek ke klinik, aku cari referensi dulu mau cek ke klinik mana gitu, yang pelayanannya bagus, apalagi untuk aku yang warga asing di sini gitu. Aku cari di berbagai informasi di internet. Aku datengin tuh sama si abang klinik itu. Yang pertamanya itu kita pergi ke klinik kerajaan. Nah, di klinik kerajaan Wait a minute. Who are you? ada beberapa lah yang kita datangin yang dekat dari tempat tinggal. Lalu kita datangin juga klinik swasta. Nah, setelah aku sama si abang datangin kedua klinik yang berbeda, klinik swasta dengan klinik kerajaan, akhirnya aku putuskan ke klinik swasta. Kenapa aku putuskan ke klinik swasta? Jadi perbedaannya itu, khususnya untuk aku warga asing, kalau di klinik swasta dengan klinik kerajaan, harganya itu sama-sama standar lah harganya gitu. Karena aku warga asing di sini, terkecuali kalau aku warga lokal, mungkin aku akan pilih klinik kerajaan karena lebih murah. Untuk ngecek kandungan atau berobat apapun itu, kita hanya bayar 1 ringgit saja. Namun jika aku warga lokal pergi ke klinik swasta, itu biaya pembayarannya itu sama dengan biaya pembayaran untuk warga asing gitu. Jadi subsidi dari kerajaan itu untuk warga lokal hanya ada di klinik kerajaan gitu. Sama juga dengan rumah sakit kerajaan gitu. Nah, jadi singkat cerita, aku pergi ke klinik swasta yang sudah aku pilih gitu. Kebetulan dekat dari tempat tinggal di sini. Untuk bulan pertamanya itu aku ngecek kandungan pada bulan April, dan ternyata kandungan aku sudah memasuki minggu kelima lebih 3 hari. Dan setelah dicek semuanya oke, nggak ada masalah apapun. Mendaftarnya itu atau registernya itu dia hanya minta paspor ataupun fotokopi paspor, karena dia akan mendata nama kita, kebangsaan kita. Mungkin tambahannya dia akan minta seperti nomor telepon ataupun alamat rumah tempat kita tinggal di Malaysia ini gitu, supaya untuk jadwal berikutnya kita ngecek, dokter akan mudah untuk menghubungi kita gitu. Lalu setelah register,
Dan pengecekan kandungan yang pertama kali dia akan kasih kita buku berwarna pink atau merah jambu, dan besarnya itu segini ya, nggak begitu besar ataupun begitu kecil, sedang-sedang lah gitu. Yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja lah gitu. Nah, buku itu adalah rekod kesehatan kita selama hamil. Lalu buku itulah yang akan kita bawa ketika kita akan melahirkan di rumah sakit gitu. Nah, singkat cerita, nah, untuk pembayaran yang bulan pertamanya itu aku bayarnya itu 180 ringgit ya. Ke bulan Juninya aku kenanya 155 ringgit. Aku HPL-nya itu tanggal 2 Desember gitu. Tanggal 2 Desember itu HPL aku yang paling terakhir. Jadi di Malaysia ini kalau kita sudah memasuki HPL tapi belum mengalami yang namanya tanda-tanda untuk melahirkan, kita harus segera pergi ke rumah sakit, dirujuk untuk yang namanya operasi atau sesar gitu. Nah, kemudian di akhir bulan November itu aku belum ngalamin yang namanya kontraksi sedikit pun, tanda-tanda apapun. Sampai masuk ke tanggal 2 Desember, HPL aku juga belum ada tanda-tanda untuk melahirkan. Aku telepon teman-teman, keluarga, dan siapa-siapa lah yang ada di sini yang aku kenal yang pernah melahirkan di sini, dan mereka semua bilang it's okay gitu, itu biasa lewat dari HPL, apalagi kalau kamu itu mengandung anak laki-laki gitu, biasanya ada yang sampai 10 bulan gitu. Nah, jadinya aku santai dong gitu kan, karena mereka bilang itu nggak apa-apa gitu. Sampai pada tanggal 10 Desember, nah di situ pagi-paginya itu aku ngalamin yang namanya flag. Sampai dengan sorenya itu, di situ aku mulai ngerasain yang sakit-sakit, tapi belum sering-sering, cuman kayak sakit sebentar hilang gitu kan. Aku nelpon sama si abang. Pada saat itu si abang baru bekerja di sebuah PT atau perusahaan itu baru 1 bulan gitu. Aku telepon si abang, kasih tahu gitu kan. Lalu si abang ngasih tahu ke kawannya, karena kebetulan kawannya itu yang akan nganterin aku, khususnya kalau misalnya aku ada apa-apa atau sudah ngalamin tanda-tanda mau melahirkan gitu. Karena takutnya misalnya nih aku sudah mau melahirkan tengah malam gitu. Nah, di sini tuh kebetulan susah cari Grab tengah malam di tempat atau di lokasi tempat tinggal kami ini gitu. Setelah si abang pulang kerja, ternyata malamnya itu si kawan abang ini datang sama istrinya gitu untuk merujuk aku dibawa ke rumah sakit. Kalau nanti aku melahirkan tengah malam atau besok paginya, mereka nggak bisa nganterin. Nah, kalau di rumah sakit aku bisa istirahat di sana, nunggu sampai bukaannya bertambah gitu. Bisa lah istirahat di sana, jadi nggak perlu untuk panik ataupun susah-susah nanti untuk cari kendaraan gitu. Akhirnya tanggal 10 Desember malamnya itu berangkatlah kami ke rumah sakit kerajaan Kulai, ke rumah sakit kerajaan yang terdekat dari tempat tinggal gitu. Nah, di sana mendaftarnya itu dia minta buku pink, yang buku rekod kesehatan kita selama mengandung yang dari klinik, sama sama paspor ataupun fotokopi paspor. Nah, keduanya itu harus ada. Kalau misalnya antara satunya ini nggak ada, itu nggak bisa. Kita nggak akan dilayani ataupun kita nggak akan ditangani sama sekali gitu. Nah, setelah selesai mendaftarnya itu, si abang sama kawan abang ini nggak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya pasien, karena pada saat itu kan lagi parah-parahnya corona. Nah, pada saat itu
bukaannya itu masih bukaan 2 gitu. Lalu setelah dicek-cek sama dokter, record kesehatan aku, nah di sana dokternya marah sama aku. No, God! No, God, please! Nah ternyata pihak rumah sakit kerajaan pula yang aku datangin ini nggak mau nanganin aku karena sudah lewat dari HPR. Yang kedua, mereka nggak punya alat induksinya ataupun obat untuk menginduksi gitu. Jadi untuk operasi besar dirujuklah aku ke rumah sakit kerajaan Sultanah Aminah, rumah sakit kerajaan Johor Bahru gitu. Nah, aku akhirnya sama si abang dan juga kawan abang ini langsung berangkat ke sana gitu pada malam itu juga. Rumah sakit kerajaan Sultanah Aminah itu dia meminta surat nikah gitu. Jadinya ada 3 ya, paspor, terus buku kandungan, buku kehamilan, sama surat nikah. Nah pada saat itu surat nikah aku nggak ada sama si abang karena surat nikah dari catatan sipil, buku nikah kita belum kita urus dari kampung gitu. Adanya cuma surat nikah yang dari gereja. Aku jelasin sama perawatnya seperti itu. Dan awalnya mereka nggak mau terima. Harusnya pada saat itu aku bisa normal gitu kan. Kalau untuk normal itu di rumah sakit kerajaan Sultanah Aminah itu sekitar 2.900 ringgit. Nah untuk operasi itu kena 5.000 ringgit. Sekitar setengah jam aku dioperasi. Nah kemudian singkat cerita si dokternya datang ke tempat tidur aku, ngasih tahu kalau baby aku belum bisa diantar, harus sedikit dijahit kepalanya karena dokternya ada melakukan sedikit kesalahan, yaitu terpotong kulit kepala si baby ya, si baby Hans gitu. Sampai sekarang ini rambutnya susah untuk numbuh. Aku nggak tahu juga harus gimana supaya cepat numbuhnya gitu. Nah kalau kalian ada saran gitu kira-kira apa ya untuk bisa cepat numbuhin rambut baby, boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Perawatnya bilang kalau baby Hansnya itu sudah bisa dibawa pulang besoknya tanggal 13 gitu. Tapi ada pembayaran yang harus kami bayar lagi, penambahannya gitu. Jadinya yang harusnya aku kenanya 5.000 ringgit untuk sesar, itu ada penambahan 850 ringgit. Nah setelah kita pulang dari rumah sakit, kita akan dikasih buku seperti ini ya, dan juga surat kertas atau keterangan bahwasanya kita melahirkan di rumah sakit itu, surat kelahiran lah namanya gitu. Nah ini surat kelahirannya akan ditempel di dalam buku ini, dan buku ini adalah record kesehatan anak kita nantinya dari awal lahir sampai dia berumur 6 tahun. Jadi ini yang akan kita bawa untuk imunisasi. Nah, sekian dulu cerita pengalaman aku melahirkan di rumah sakit Malaysia. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau kalian suka video ini, bantu like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, dadah!